Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, perwakilan dari kelompok 7 Epic Comeback. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai modul lab 10 yaitu ACL Extended dengan melakukan setting untuk ACL Extended-nya. Pertama, di sini ada topologi. Topologinya hampir sama dengan modul sebelumnya, namun di sini ada tambahan untuk web server dan juga router sentral, di mana sudah diatur untuk IP, routing dan juga OSPF-nya. Nah, langsung saja di sini memakai rule, ada 3 baris rule, dan juga saya memakai number ACL-nya yaitu 100. Ya, langsung saja ke laptop 2. Laptop 2 ini kita akan melihat IP config-nya. Di sini ada informasi berupa IP address, subnet mask, dan default gateway-nya yang sebelum disetting. Kemudian di sini saya ingin melakukan testing untuk ke laptop 1. Jadi ping, kemudian IP dari laptop 1. Nah, di sini tampilannya itu tersambung ya, jadi berhasil tersambung. Kemudian untuk melakukan setting ACL extended-nya sendiri, masuk ke R2. Pertama yaitu login. Sebentar. Masalah login seperti ini, masuk ke config terminal. Kemudian menuliskan komen akses minlist 100, number ACL-nya tadi, kemudian permit TCP host. Kemudian untuk rule selanjutnya, sorry. Nah, ini merupakan baris rule yang akan dipakai untuk video kali ini, di mana rule-nya yaitu allow host 192.168.2.1 mengakses service SSH R1, allow network R2 mengakses service HTTP kemana saja, dan deny semua traffic lainnya. Ini sudah dibuat urut sesuai dengan urutan yang saya sebutkan tadi. Dan kenapa dilakukan di R2? Agar nanti berjalan dengan normal. Jadi ditaruh di dekat router source-nya, karena memang konsep dari ACL extended sendiri yaitu close to the source router. Dan untuk deny di baris terakhir ACL itu tidak perlu ditulis. Kemudian setelah setting untuk ACL-nya ini, kemudian lanjut untuk menempatkan ACL di interface agar bekerja efektif. Jadi masih di R2, masih di config terminal, kemudian mengetikkan interface. Di sini saya pakai interface GI 0/1. Enter saja, kemudian menuliskan komen IP akses min group 100
kemudian out. Seperti ini, kemudian enter saja. Nah, ini sudah. Lanjut untuk verifikasinya. Untuk melihat akses list extended yang sudah dibuat di R2, yang dilakukan adalah keluar dari config terminal. Jadi saya exit dulu. Setelah itu mengetikkan komen show access min list. Nah, di sini merupakan baris-baris rule yang sudah dibuat tadi. Kemudian melakukan testing dari laptop 2 ke laptop 1. Jadi di sini saya akan menuliskan ping dan IP dari laptop 1, kemudian saya enter. Nah, di sini ada perubahan di mana hasilnya itu destination host unreachable, di mana gagal untuk terhubung. Jadi ini sesuai dengan rule nomor 3 di mana deny semua traffic lainnya. Nah, kemudian lanjut untuk testing, namun kali ini kita rubah untuk IP-nya. Di sini 2.1 jadi 2.3. Kemudian saya coba untuk melakukan testing lagi ke laptop 1 dan ternyata hasilnya tetap sama. Ya, memang tidak berhasil karena memang semuanya di-deny untuk melakukan testing. Jadi untuk baris rule yang ketiga itu berhasil. Kemudian testing juga ke R1. Jadi ping, kemudian IP dari R1 yaitu ini. Enter saja dan ternyata hasilnya sama seperti yang testing laptop 1 tadi, juga tidak berhasil. Walaupun IP dari laptop 2 diganti, namun tetap saja tidak bisa terhubung. Kemudian lanjut lagi untuk ngetes ping ke router sentral. IP-nya adalah ini, kemudian enter saja dan sama, tidak bisa atau gagal. Selanjutnya kita akan beralih ke R2 lagi, di mana R2 ini untuk melihat atau menampilkan interface access list extended, yaitu dengan perintah show access min list. Maaf, harusnya itu show IP interface. Di sini saya pakai GI 0/1, enter. Nah, di sini ada tulisan untuk outgoing access list is 100, berarti memang ada CL yang dipasang di interface ini. Lanjut untuk ke tes selanjutnya, itu ke laptop 2 lagi. Di sini untuk melakukan akses SSH dari laptop 2 ke R1 dengan komen SSH min L admin, kemudian IP dari R1 yaitu sebagai berikut, kemudian enter. Ternyata ada masalah.
Bentar, kita coba lagi. Ya, mari kita coba lagi, dan ternyata bisa. Ternyata memang IP-nya itu harusnya tetap di mana 2.1 dan tidak dirubah. Dan ini loginnya memakai password yang pertama kali kita daftarkan untuk akses SSH atau pembuatan SSH itu sendiri. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke R1, terminalnya R1. Nah, seperti ini. Nah, sudah berhasil. Ini membuktikan bahwa rule yang nomor 1 atau baris 1 itu berhasil. Kemudian beralih lagi ke R2 untuk melihat atau menampilkan akses list extended setelah kita melakukan akses SSH ke R1 tadi. Perintahnya itu show access min list, dan ternyata ada perubahan. Di sini ada tambahan tulisan untuk baris row 1 yaitu 41 match, di mana yaitu jumlah attempt yang match dengan rule baris ke-1. Jumlah ini akan terus naik seiring dengan jumlah koneksi SSH dari laptop 2 ke R1. Kembali lagi ke laptop 2. Kali ini buka tab desktop, kemudian pilih web browser. Di web browser ada kolom URL yang diisikan dengan IP dari web server. Jadi IP dari web server di sini yaitu 192.168.1.11. Dan enter saja. Nah, ini kemudian tampilannya. Ini merupakan tampilan default service HTTP web servernya. Jadi berhasil diakses dari laptop 2, ini tampilannya. Dan jika dilakukan pergantian atau perubahan pada IP address laptop 2 selain dari 2.1 itu tetap bisa dilakukan akses web servernya karena memang diperbolehkan diakses dari network R2 dari mana saja. Oke. Nah, kemudian beralih lagi ke R2. Di sini kita akan coba melihat tampilan dari akses list extended-nya lagi setelah mengakses web server tadi. Di sini ada perintah show access list, enter saja. Nah, kemudian bisa dilihat perbedaannya yang atas dengan yang bawah. Di sini ada tambahan tulisan di baris kedua dari rule-nya itu, tulisannya itu 5 match, di mana merupakan jumlah attempt yang dilakukan oleh search any ketika mengakses HTTP. Dari informasi output show access list ini dapat disimpulkan bahwa ACL yang telah dibuat tadi sudah berhasil melewatkan traffic SSH dan HTTP. Nah, mungkin sekian itu saja penjelasan dari video ini, dan nantikan untuk video modul lab 11. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.